Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah rahimakumullah. Kita akan membaca insyaallah masih surat Al-Buruj. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Kita baca dari awal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن
الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد. فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود. فرعون وثمود. بل الذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد. في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات.
Innalladzina inna sesungguhnya, inna sesungguhnya, namanya inna itu taukid, menguatkan kalimat setelahnya. Inna sesungguhnya, alladzina mereka orang-orang, namanya mausul, kata sambung. Mereka orang-orang yang fatanu, yang melakukan penyiksaan. Fatanu, melakukan penyiksaan. Penyiksaan itu macam-macam, bisa fisik, seperti yang disebut dalam ayat ini, kaitannya dengan ayat sebelumnya itu ya fisik sama psikis juga, karena yang cerita mengenai mengenai Ukhdud tadi, ashabul Ukhdud yang di parit itu kan fisik, dibakar. Kemudian non fisiknya juga diganggu, karena ini masalahnya masalah keimanan. Oleh karena itu fatanu, Ibnu Abbas menyatakan bahwa innalladzina fatanu, kata Ibnu Abbas, yaitu maksudnya kaitan dengan ayat sebelumnya, innalladzina haraku, maksudnya mereka yang membakar itu. Innalladzina fatanu ditafsiri oleh Ibnu Abbas ai haraku, mereka yang membakar, orang-orang mukmin. Karena mereka membakar itu hanya karena mereka beriman. Hanya mereka beriman. Al-mu'minina, orang-orang yang beriman. Mereka yang menyiksa, melakukan penyiksaan terhadap orang-orang yang beriman. Al-mu'minin, orang-orang yang beriman laki-laki. Wal mu'minat, orang-orang yang beriman tapi perempuan. Jadi maksudnya menyiksa orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian fatanu ini di samping punya arti menyiksa, juga bisa dalam arti fatanu kan fitnah. Jadi fitnah itu bisa berupa siksaan lahir maupun batin, bisa menjadi ujian. Maka pelaku dari fitnah itu merupakan penyiksaan, akan tetapi objek dari perilaku itu menjadi ujian. Itu fitnah. Oleh karena itu di ayat yang lain Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi fitnah, fatanu itu fitnah, mengfitnah maksudnya. Mengfitnah itu macam-macam gitu. Mengfitnah itu. Karena intinya mengfitnah itu melakukan penyiksaan. Bisa lahiriah, disiksa dibakar. Bisa menyiksa itu batinnya. Ketika orang itu tidak berbuat sesuatu kejelekan,
Kemudian ada orang mengatakan bahwa si A itu yang berbuat begini-begini, padahal tidak. Kan fitnah itu. Itu siksaan. 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 Contoh, ketika orang punya kedudukan di DKM lah, tidak jauh-jauh di DKM. Misal pemegang uang di sini dituduh dia berkoar misalnya bahwa itu bendaharanya agak benar tuh, masa saldonya cuma sekian, kemana tuh? Itu jangan-jangan beli kendaraan tuh di situ sebagian, padahal enggak gitu kan. Kan kalau itu kan membakar jiwanya kan. Sama menyiksa itu. Kalau ada kesan seperti itu, tersiksa orangnya itu padahal tidak melakukan. Fitnah. Tapi objek dari fitnah itu menjadi ujian. Menjadi ujian. Memang sedang diuji gitu kan. Itu fitnah. Makanya Al-Quran menyatakan, Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah tsumma ilaina turja'un. Itu fitnah juga. Jadi fatanu itu saatnya fitnah. Pokoknya yang berakar kata dari fa. Akar katanya dari fa, ta dengan nun. Itu fitnah. Ya. Al-Quran menyatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, kami akan uji kalian. Oleh karena itu tidak ada orang manusia dalam hidup ini yang tidak mengalami ujian. Semuanya diuji. Semuanya. Itu jama'. Ujian itu berupa asyar. Syar itu kejelekan. Jelek menurut kita, menurut yang diuji itu. Nah, wal khairi, al khair itu kebalikan dari asyar. Nah, fitnah. Nah, ujian itu fitnah namanya. Fitnah. Jadi jangan dianggap bahwa ujian itu semuanya dengan keburukan, bisa dengan kebaikan. Rezekinya lancar, ujian itu. Jabatannya naik, ujian itu. Ujian. Badannya sehat, ujian. Jadi sakit juga ujian, sehat juga ujian. Gitu. Dagangnya laku ujian, dagangnya bangkrut juga ujian. Syar dengan al-khair itu fitnah, ujian. Di fatanu itu mereka mengfitnah, menyiksa, tapi yang disiksa itu jadi ujian. Justru mereka membakar itu maksudnya bagaimana supaya orang-orang yang beriman itu kembali kepada agama keyakinan semula, tidak jadi iman. Kalau tidak beriman tidak dibakar, gitu. Kan ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dalam surat Al-Mulk, ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kalian siapa yang terbaik amalnya.
Jadi kalau tidak ada ujian, itu tidak muncul kebaikannya. Kalau tidak ada ujian. Nah, oleh karena itu, kalau sudah menyadari bahwa kehidupan ini adalah ujian, maka ketika datang sesuatu hal yang menurut kita ini buruk, tidak nyaman, tidak enak, nah, maka tetap bersabar kan. Datang kenikmatan bersyukur, datang kemelaratan bersabar kan gitu. Dianugerahi kesehatan bersyukur, dianugerahi penyakit bersabar. Jadi hanya dua itu. Orang iman itu hanya dua sikapnya, sabar dengan syukur. Tidak keluar dari yang dua itu. Kalau tidak syukur, sabar. Kalau tidak sabar, syukur. Makanya dalam sebuah hadis qudsi apa? Ajaban li amril mu'min. Sungguh kagum urusan orang beriman itu. Kagum, mengagumkan orang beriman itu luar biasa. Kenapa? Karena segala sesuatunya baik semua. Tidak ada jeleknya orang mukmin itu, baik semua. Ketika diuji dengan sesuatu yang tidak menggembirakan, dengan sesuatu yang membuat tidak nyaman, keburukan lah, menurut kita keburukan, maka ia bersabar, maka itu baik baginya dengan sabar itu. Dan sebaliknya ketika diuji dengan sesuatu kebaikan, sesuatu kenikmatan, anugerah, maka dia bersyukur dan itu baik baginya. Gitu orang mukmin itu. Jadi tidak ada selain sabar dan syukur itu pada orang beriman. Nah, jadi orang yang memfitnahnya, walaupun itu pada dasarnya ujian bagi yang difitnahnya, itu ada balasan. Apakah fitnahnya itu lahiriah kayak yang membakar Ashabul Ukhdud itu, ataupun batiniah, diganggu batinnya, dituduh ini dan itu, sehingga ada di masyarakat merasa dia harga dirinya turun karena fitnah, korban fitnah, ujian bagi dia. Tapi yang mengujinya itu, yang melemparkan fitnahnya itu, balasannya apa? Summa lam yatubu. Kalau kemudian tidak bertaubat. Nah, kalau kemudian tidak bertaubat, maka balasannya falahum adzabu jahannam. Itu ancamannya. Jadi jangan gampang-gampang melontarkan fitnah itu. Kalau kita mendengar sesuatu kesalahan seseorang, jangan dulu ditelan mentah-mentah, Pak. Kadang-kadang kita tuh hanya sekedar mendengar si anu tuh begini-begini, cerita ke yang lain. Itu sudah dosa itu. Hanya sebatas mendengar kelakuan buruk seseorang, katanya, lalu disampaikan lagi, itu sudah dosa itu. Dosa.